Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Alpian Bahtiar Suwanda dengan NIM 2892570001 dengan program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi, di mana dosen pengampu saya yaitu Dr. Haji Son Haji SAGMM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan ya, di mana soal yang saya ambil yaitu adalah analisa perbedaan antara layanan konsumtif dan kredit produktif pada bank umum serta berikan contohnya. Nah, berbicara tentang kredit konsumtif dan kredit produktif, nah kita akan membahas terlebih dahulu pengertiannya ya. Di sini pengertian dari kredit produktif adalah sebuah pemberian dana atau tagih yang dapat diperuntukkan untuk keperluan usaha atau untuk mengembangkan usaha guna menghasilkan barang atau jasa yang dapat menambah penghasilan. Nah, sedangkan kredit konsumtif itu sebaliknya ya, yaitu pemberian dana yang diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup pribadi atau keluarga dan tidak bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau pendapatan. Nah, di sini tujuannya apa sih tadi? Untuk kredit produktif ini kan tujuannya untuk keperluan usaha ya. Sedangkan kredit konsumtif ini biasanya untuk keperluan pribadi seperti membeli rumah, motor dan lain-lain. Nah, di mana sih sumber dana pembayarannya? Nah, biasanya untuk kredit produktif ini sumber dana pembayarannya itu dari hasil keuntungan usaha yang dibiayai kredit tersebut ya. Nah, sedangkan kredit konsumtif biasanya dari penghasilan rutin atau tetap ya, biasanya gaji dan lain-lain ya. Kemudian resikonya seperti apa sih untuk kredit produktif dan kredit konsumtif ini? Nah, untuk kredit produktif ini biasanya resikonya itu lebih tinggi ya dibandingkan kredit konsumtif. Itu karena kredit produktif ini bergantung pada keberhasilan usaha. Nah, ketika usahanya mandek, ya resikonya pembayaran kredit produktif ini juga akan ikut mandek ya. Sedangkan untuk kredit konsumtif ini, dia resikonya lebih rendah karena biasanya dijamin oleh penghasilan tetap atau gaji dari pribadi seseorang yang ingin mengajukan kredit konsumtif ini. Kemudian jangka waktunya itu seperti apa sih? Nah, biasanya untuk kredit produktif ini yaitu bervariasi ya dari jangka pendek sampai jangka panjang. Sedangkan untuk kredit konsumtif ini biasanya dia jangkanya yaitu jangka pendek sampai menengah ya. Tetapi itu tergantung dari kesepakatan antar kedua belah pihak ya, bisa juga jangkanya jangka panjang ya, tergantung dari kesepakatan dari kedua belah pihak tersebut. Nah, kemudian pengaturan dari pemerintahnya itu seperti apa sih? Nah, biasanya untuk kredit produktif ini biasanya pemerintah itu memprioritaskannya dan memberikan kemudahan karena biasanya pemerintah ini mendorong pelaku usaha agar
adanya pertumbuhan ekonomi ya. Sehingga pemerintah ini akan memprioritaskan kredit produktif ini ya untuk para pelaku usaha. Sedangkan untuk kredit konsumtif ini biasanya pengawasannya itu lebih ketat karena agar tidak menimbulkan beban utang yang berlebih untuk eh, masyarakat ya. Nah, contoh nyatanya seperti apa sih? Di sini untuk contoh nyata kita ambil dari kredit produktif terlebih dahulu, yaitu kredit usaha rakyat atau KURS ya. Nah, biasanya KURS ini yaitu berupa bantuan modal bagi usaha mikro kecil atau menengah ya. Kemudian di sini juga ada kredit investasi. Kredit investasi yaitu biasanya untuk pembelian mesin pabrik atau bangunan kantor ya. Dan yang terakhir, kredit modal kerja biasanya digunakan untuk pembelian barang dagangan atau bahan baku produksi ya. Nah, sedangkan contoh nyata dari kredit konsumtif ini yaitu yang pertama yaitu kredit kepemilikan rumah yaitu KPR ya. Biasanya kredit ini digunakan untuk pembelian tempat tinggal pribadi. Terus yang kedua yaitu kredit kendaraan bermotor. Yang ketiga yaitu kredit tanpa agunan ya KTA, biasanya berupa dana tunai untuk liburan atau pengobatan ya. Dan yang terakhir yaitu kartu kredit, biasanya digunakan untuk pembelian kebutuhan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.